Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, masih bersama saya Febrianto, mahasiswa Universitas Terbuka, jurusan Agribisnis, minat penyuluhan pertanian. Saat ini saya akan melakukan tugas mata kuliah metode dan teknik penyuluhan. Jadi saya akan melaksanakan tugas praktek tentang penerapan metode dan teknik kunjungan usaha tani. Sekarang saya sudah bersama Pak Wahno. Pak Wahno, silakan perkenalkan diri. Ya Pak, terima kasih. Hmm. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Pak Wahno, petani sawit dari Telaga Pulang. Desa Telaga Pulang ya Pak Wahno ya. Jadi hari ini saya bersama Pak Wahno akan membahas tentang pertanian kelapa sawit atau perkebunan kelapa sawit. Jadi bisa dilihat ya, ini adalah lahan Pak Wahno. Iya, betul. Untuk lahannya berapa hektar ya Pak Wahno? 4 hektar Pak. 4 hektar ya. Iya. Ada berapa pokok ya? Ada berapa batang yang Bapak tanam di area 4 hektar Ada ini? 600 pokok. 600 ya. Iya. Oh iya. Untuk tahun tanamnya ini tahun tanam kapan ya? Ditanam tahun kapan? 2015 Pak. 2015 Iya. ya. 2015 berarti kurang lebih udah 10 tahun ya 10 Pak Wahno ya. tahun, ya, Oh, betul. iya. 10 tahun udah setinggi ini ya untuk Iya. tanamannya ya. Iya, Pak. Masih enak dijangkau lah ya kurang lebih Masih ya. ini enak Pak. Untuk jenisnya, jenis bibit atau varietas bibit yang Bapak tanam di area seluas 4 hektar ini, ada bibit apa aja nih? Kalau bisa tahu nih. Kalau bibit kami memakai lonsum sama sopin Pak. Oh, lonsum sama sopin Iya, ya. Berarti ada 2 jenis ya. Ya, 2 jenis ini. Kenapa tuh? Apa alasan atau kira-kira kenapa Bapak memilih bibit jenis lonsum sama sopin ini Pak Wahno? Oh iya Pak. Apa kelebihannya? Kalau lonsum sama sopin ini memang kualitas sudah bagus. Habis ini. Memang kita mengikuti dari perusahaan. Oh. Lonsum itu minyaknya bagus, Oh. kadar minyaknya tinggi. Jadi Oh. kami memakai lonsum sama sopin. Kalau Dagingnya tebal. kalau lonsum minyaknya tinggi, Tinggi. terus Dagingnya tebal. dagingnya tebal. Ya, Kalau sopin, apa kelebihannya? kurang lebih itu Pak. Sama juga Sopin ya. juga, ya. Berarti dia ini kalau lonsum sama sopin ini selain minyaknya banyak, terus dagingnya tebal, Iya. produktivitasnya gimana? Bagus bagus, juga, Pak. tinggi ya. Ya, Oh, berat makanya buahnya itu. buahnya berat. Iya. Ya. Makanya Bapak memilih 2 varietas ini untuk Iya. ditanam di lahan Bapaknya. Kalau di lahan seluas 4 hektar ini nih, ini jenis tanahnya tanah apa aja nih? Ada berapa Ini jenis? tanahnya ini pasir Pak. Oh, dan pasir ya? ya. Oh, berarti Pasiran. lahannya ini berpasir ya? Iya, berpasir ini. Ini rata pasir semua atau gimana? Apa ada Di dalamnya tuh tanah hitam Pak. tanah hitam ya? Iya, Maksudnya tanah ini satu jenis pasir semua atau pasir semua ini. pasir semua ya? Kalau pasir semua ya. Kalau teknik perawatannya untuk lahan perkebunan Bapak ini gimana nih? Mulai dari apa nih dulu kita bahas ya? Pemupukannya dulu. Pemupukan yang jelas itu harus rutin Pak. Pemupukan harus rutin Harus ya. rutin. Sesuai dengan kebutuhan nutrisi sawitnya itu Pak. Kalau lahan pasir dibandingkan lahan mineral, gimana tuh dosis atau banyak takaran pupuknya? Sama kah atau beda kah? Beda Pak. Beda ya. Kalau mineral itu mungkin agak lebih irit. Lebih Pupuk irit lah. ya. Kalau pasir itu Ah. kita harus berani pupuk kita. Oh, berani pupuk ya, Ya, berarti harus lebih berani banyak ya. pupuk. Kalau di pasir ini berapa kilo nih? Misalnya pupuk salah satu jenis pupuk berapa kilo dosis yang Bapak berikan? Kami untuk pokok seperti ini kasih 2 kilo Pak. 2 kilo ya. Iya, 2 kilo. Kalau untuk tekniknya, teknik pemupukan, biasanya gimana nih? Kalau untuk pemupukan kita dikasih di antar pokok Pak. Oh, di antar Antar pokok pokok ya. ya. Oh iya. Kemudian untuk pupuk yang Bapak aplikasikan atau Bapak berikan ke tanaman saya itu ada pupuk jenis apa aja ya? Kami 1 tahun sekali memakai urea. Urea ya. 3 bulan sekali kita pakai pupuk Ya. 16-16 itu. Apa itu ya? Jenis apa? Mutiara itu. Oh, NPK ya? Ya, NPK. NPK 16 ya. 16-16. Setiap 3 bulan sekali ya. Iya.
Terus jenis pupuk apa lagi? Mungkin kita perlu tambahkan borat. Boratnya. Ya. Terus jenis pupuk apa lagi Pak Wahno? Terus pupuk kalsium bisa juga kadang Pupuk kita. kalsium ya. Gitu aja. Itu aja ya. Iya. Kalau pemupukan tadi ya, kalau misalnya tadi kan Pak tabur di antar pokok ya. Iya. Di antar pokok ya. Mungkin bisa sambil jalan, sambil melihat. Iya, bisa kita lihat buahnya itu. Subur ya. Subur ya. Nah, buahnya besar ya. Oh, berarti pemupukannya di sini ya? Iya. Di antar pokok ini ya. Iya. Jadi kan saya kan sambil melaksanakan mata kuliah kan Pak Wahno tentang penelitian masalah gimana perawatan seperti itu kan. Jadi untuk areal pemupukannya kalau yang saya pelajari atau yang saya tahu kita itu harus menerapkan 4T dia. Iya. Jadi sambil sharing nih kan, Iya. saya bapak info, saya sambil ngasih sharing atau berbagi ilmu kan. Iya, bagus Pak itu. Ya, jadi Masukan. Kalau yang saya tahu itu ada 4T dia. Yang pertama itu harus tepat dosis. Dosis tadi kan udah bapak sampaikan, kalau di areal berpasir kan dia lebih banyak pupuk yang dibutuhkan dibanding areal mineral kan. Kemudian tepat jenis. Yang kedua itu tepat jenis. Berarti bapak juga harus tahu misalnya kan, sawitnya nih lagi gimana nih, misalnya lagi kekurangan unsur N, jadi kita harus segera melakukan pemupukan PK gitu kan. Terus udah tepat dosis, tepat jenis, terus tepat sasaran. Tepat sasaran itu maksudnya sawit ini kan dia akarnya senang di tempat yang lembab atau lembab, ya, betul. basah gitu kan. Ya. Makanya kalau saya lihat dari kebun Pak Wahno ini dia susunan pelepahnya sudah terpokok gitu ya. Iya Pak, ya. Berarti udah pas lah kalau apa maksudnya. Jadi bapak naburnya juga di sini kan, seperti itu kan. Jadi mupuknya juga di sini, akarnya juga banyak berkumpul di sini. Ya, kemudian T yang keempat itu tepat waktu. Jadi dari tepat dosis, jenis, tepat sasaran, tepat waktu. Jadi pemupukan itu nggak boleh terlambat. Biar buahnya siklusnya tetap jalan, kebutuhan nutrisinya juga tetap jalan. Itu kita diskusi tentang pemupukan ya. Kemudian ada juga yang mau saya tanyakan tentang kendala yang ada di lahan bapak ini mengenai hama nih. Hama apa aja nih yang sering nyerang di kebun sawit bapak ini? Kalau di sini kebanyakan tupai sama tikus Pak. Tupai sama tikus ya. Jadi apa nih yang diserangnya nih sama tupai ini? Pohonnya kah, pelepahnya? Kalau tupai buahnya Pak. Buahnya sama ya. Tikus itu buah. Buah juga. Jadi sejauh ini kayak mana nih pengendalian yang bapak lakukan? Kalau tikus masih bisa kita pakai klerat, tapi kalau tupai nggak bisa, kita susah juga ini Pak, bingung. Gitu ya. Pakai kolerat ya? Iya, klerat. Kalau saya sih yang sejauh yang saran yang bisa saya berikan mungkin sih biasanya kita pakai kolerat tadi bisa, tapi nggak boleh juga pakai dosis yang berlebih kolerat. Kemudian biasanya kalau di perusahaan-perusahaan itu dia pakai agen hayati, itu biasanya pakai burung hantu. Tapi agak susah juga kalau kita petani kan harus pakai burung hantu. Jadi nanti burung hantu di setiap berapa hektar itu ada kandang burung hantunya. Nanti tupainya atau tikusnya dimakan sama burung hantu. Itu kalau masalah tupai ya. Kemudian kalau ini kan, saya lihat nih rapi nih. Gimana nih perawatan pokoknya nih Pak? Apa pelepahnya atau gimana dia? Ya sistem kita kalau panen kita pruning Pak. Di pruning ya? Panen sambil pruning. Panen sambil pruning. Pruning itu gimana itu maksudnya? Menurunkan pelepahnya itu, menjaga songgonya itu Pak, supaya enggak gondrong, supaya enggak oper juga. Iya sih.
menurut saya juga gitu. Jadi kalau misalnya kelpanya terjaga Iya. atau ini, jadi perkembangan buah yang di pokok itu juga maksimal ya, Iya, kan iya, betul. besarnya gitu kan. Terus kalau penyakit ada nggak kira-kira yang tadi kan hama, kalau ini kan penyakit. Kalau penyakit ini kan bisa dari bakteri atau jamur, ada nggak sih kalau misalnya di perkebunan kelapa sawit itu Kalau kan? selama ini belum ada kayak Pak tempat Oke. saya ini. Kalau yang saya lihat jamur ganoderma itu nggak ada ya? Belum ada. Nggak ada ya? Nggak ada ya. Oh mantap berarti. Jadi bersih ya. Iya, bersih. Terakhir melaksanakan pemupukan kapan? Bulan kemarin Pak. Bulan kemarin. Bulan Ya? kemarin ya. Bulan kemarin ya. Terus tadi kan udah diskusi kita kan tentang jenis bibit, terus pemilihan, kenapa alasannya milih bibit itu yang Bapak sebutkan tadi kan. Iya. Terus jadi dari sekian banyak petani yang saya amati di desa Telaga Pulang atau di daerah sini kan, saya sebagai mahasiswa kan, Iya. saya lihat perkebunan Pak Wahno ini yang paling bagus lah. Jadi yang paling produktif. Iya. Jadi makanya saya mau belajar atau berdiskusi dengan Pak Wahno. Ada nggak nih saran atau masukan misalnya untuk saya atau untuk para petani-petani kebun sawit yang ada di sekitar sini atau di tempat lain yang mau Bapak berikan? Oh iya. Udah. Sarannya apa? Kalau saran saya gunakan bibit yang berkualitas, yang bibit bersertifikat. bibit bersertifikat. Kenapa tuh harus pakai bibit bersertifikat? Karena kalau sertifikat, saya udah sertifikat itu sudah diuji lah dari udah. kami, karena matanya dari insinyur pertanian. Udah teruji ya. Ya, terus teruji. apalagi tuh? Terus pupuknya pupuk yang berkualitas juga. Pupuk yang berkualitas ya. Ya. Jangan pakai pupuk abal-abal itu kan. Ya, betul itu. Memang pupuk ini apa dia ya? Penting ya kan? Penting. Terus apalagi kira-kira? Perawatan rutin, semprot itu ya. jangan sampai telat. Karena itu bisa memakan pupuk juga Pak kalau nggak disemprot. Oh ya, gulma ini ya? Ya, itu. Berarti gulma ini nanti dia nyerap unsur hara yang seharusnya untuk tanaman tadi, jadi diserap sama gulma ya? Iya, betul. Mungkin itu aja ya. Ada lagi? Cukup? Cukup. Oh cukup. Terima kasih. Jadi saya udah banyak tanya tentang perkebunan sawit Pak Wahno. Terima kasih juga atas sesi diskusinya, tukar pendapat, tukar pandangannya. Mungkin itu dulu untuk tugas mata kuliah saya kali ini. Saya terima kasih banyak kepada Pak Wahno sudah mau meluangkan waktu untuk saya. Mungkin itu saja sesi pengerjaan praktik mata kuliah metode teknik dan kunjungan usaha tani dari saya Febrianto. Saya akhiri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Marbul.